Tapi semakin saya jauh melangkah saat itu ya, ini lama-lama redup Om. Ini gelap lama-lama redup, gelap sampai gelap seperti malam. Padahal itu kan masih pagi itu. Saya turun jam 8 itu dari atas. Itu gelap seperti malam. Cuma saya nggak tahu ini pasar, tapi orang di situ semua yang melakukan jual beli di situ ya. Itu hiruk pikuk suara orang tawar menawar, orang layaknya pasar lah, itu ramai. Tapi dari sekian banyak orang itu nggak ada yang bergerak sama sekali, Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bareng gue Viko Fugara, dan malam kali ini seperti biasa gue menghadirkan narasumber lagi nih. Ketika beliau tersesat di Bukit Cemoro Songo, langsung aja sebelah gua udah ada Bang Iwan. Selamat malam Bang Iwan. Malam Bang Viko. Sehat ya Bang ya? Alhamdulillah sehat Bang Viko. Alhamdulillah. Bang, ini kan lu tersesat ya Bang ya di bukit. Sempat hilang 2 jam di sana. Oke. Di apa tuh Cemoro Songo itu di mana tuh? Cemoro Songo tepatnya di Bayat, itu daerah Klaten. 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 Jawa Tengah ya. Jawa Tengah ya. Nah Bang, lu waktu ke sana berapa orang? Sendiri atau? Saya karena waktu itu kan memang mau berangkat sekolah kan, teman sekolah. Kejadian tahun 92 itu 5 orang berikut saya sama kakak saya. Jadi saya dulu memang sekolah STM-nya di sana. Nah, cuman lahir di sini, SD SMP sini, kita sekolah STM saya di sana ikut kakek nenek saya. Nah, oh berarti ini tadinya mau sekolah nih? Mau sekolah, cuman di tengah jalan. Iya, bandelnya saya yang di Jakarta ke bawah ke sana ngajak anak-anak bolos ya itu. Naik ke gunung ya, kejadian ngalamin kayak gitu. Waduh. Nah ini yang berarti yang tersesat cuma abang doang? Saya sendiri. Tapi yang lainnya waktu pas abang tersesat misah atau gimana tuh? Bukan misah, jadi posisi saya tuh paling belakang. Paling belakang setelah saya mau turun dari bukit itu. Nah, jadi pas saya di belakang itu ada parit. Nah, parit yang lain tuh sudah bisa melewati itu, mereka melompat ya. Cuman di saya melihat parit itu semakin lama yang saya lihat itu semakin melebar, membentang, dan semakin dalam itu saya lihat. Jadi ada keraguan dan takut. Akhirnya saya menghindari jalur parit itu, mencari jalan yang lain. Ternyata ya pada akhirnya saya tersesat, hilang sekian jam di situ. Jadi awalnya gara-gara kayak gitu ya, kejadian aneh lah ya kalau dibilang ya. Karena yang lain loncat, pas abang mau loncat malah melebar penglihatan kita ya. Betul. Oke, untuk cerita lengkapnya kita tahan dulu ya Bang ya. Siap Bang Viko. Nah, bagi kalian yang penasaran dengan ceritanya Bang Iwan nih, simak terus sampai habis, jangan di skip-skip. Dan sebelum mulai gue mau ngingetin buat kalian yang pengen ngirim ceritanya seperti Bang Iwan di sini, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Dan satu lagi buat kalian yang udah nonton tapi belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe sekarang agar kita makin semangat memberikan asupan-asupan horor ke kalian. Oke, nggak usah lama-lama lagi, Kisah Tengah Malam dimulai. Jadi kejadian ini, pengalaman yang saya alami ini, itu di tahun 1992, hampir 36, tapi cukup lama ya. Itu saya masih sebagai status pelajar STM. Jadi saya dulu ikut kakek nenek tinggal di Jawa. Itu tepatnya di daerah Bayat, Gunung Gajah, Klaten, Jawa Tengah. Jadi SD, SMP saya lahir di sini Jakarta, STM-nya saya di Klaten ikut kakak. Nah, karena kakak saya, kakak pertama saya sudah sekolah di sana, jadi cuma beda setahun sama saya. Nah, jadi sudah di sana duluan, saya nyusul. Nah, di sana itu pertimbangan orang tua saya memang karena satu faktor lingkungan ya, faktor lingkungan di Jakarta, karena suatu Jakarta emang ya kenakalan anak remaja saat itu ya, jarang sekolah lah, ya macam-macam. Akhirnya coba disekolahkan sana ikut kakak saya.
Nah, kejadiannya itu saya ingat betul pas hari Jumat. Jadi kalau di sana itu sudah jadi tradisi umum ya, orang sekolah tuh mereka iring-iringan pakai sepeda gitu kan. Sepeda pagi-pagi tuh jam 6 tuh udah berangkat. Karena jarak tempuh dari tempat tinggal kakek ini, tempat saya yang di situ, sampai ke sekolah tuh hampir kurang lebih sejam lah perjalanan naik sepeda. Di pertengahan jalan itu saya memang yang kenakalan di Jakarta itu masih ke bawah-bawah gitu ya. Saya ngajak nih teman-teman semua, termasuk kakak saya juga ada di situ kan. Wih, rasa sekolah, dolan wae bolos saya, bahasanya gitu. Saya ngajak, nggak tahu kenapa semua sepakat akhirnya nggak sekolah, bolos. Nah, sudah di pertengahan jalan tuh kalau dari perjalanan dari kampung saya mau ke sekolah itu sudah masuk ke wilayah tuh jalan besar ya, jalan besar. Jadi kita yang harusnya lurus ke arah sekolah, kita belok ke kanan. Itu masih pagi, jam 6:30 tuh kan. Akhirnya tujuannya kita ke Bukit Cemoro Songo. Jadi itu ketinggiannya sih nggak begitu tinggi. Ya mungkin kalau ditempuh dengan itu sekitar nggak nyampe setengah jam kita bisa sampai ke atas. Jalan kaki ya. Kaki. Nah karena saat itu kita iring-iringan pakai sepeda ontel tuh, kalau di Jawa ontel kan, karena sepeda kan nggak bisa naik ke atas. Nah kita titip ini ke penduduk di lereng nih, di bawahnya kan ada penduduk setempat. Nah ada penduduk situ, ada bapak-bapak di situ titip. Ya alasan kita bukan nggak sekolah, kita buat alasannya tuh di atas mau prakarya, lagi izin seperti itu. Terus betul, saya masih pakai seragam sekolah, baju pramuka, kita naik tuh. Naik, posisinya kita naik itu hampir jam 7 lah, jam 7-an itu, kita naik jam 7 pagi. Nyampe atas tuh paling setengah 8 udah di atas tuh. Dan view-nya tuh disebut Cemoro Songo karena memang di atas memang banyak pohon cemara. Pohon cemara, view-nya bagus ya. Cuman memang sebagian ada yang sebelah kiri gersang, sebagian lagi ada yang danau. Danau itu indah, maksudnya luas, jernih sekali. Cuman memang hampir penduduk di situ nggak ada yang berani berenang di situ. Karena terkenal mistis di situ ya. Kembali lagi tadi kita pas sudah di atas itu hampir dari jam 7 sampai jam 8 kita di situ. Jam 8. Kita buang waktu lah sampai nanti siang kita balik, kita baru pulang gitu. Karena memang kan tujuan yang tadi kan sekolah. Tapi akhirnya asarnya ke situ kan, kita main, bolosnya ke situ. Ya karena hiburannya ya orang desa seperti saya tempo hari, nggak seperti orang kota. Ya mungkin kalau ini mereka bolos larinya ke mall, kalau kita enggak, kita hiburannya ya larinya ke gunung, kayak gitu-gitu. Nah, setelah sampai sejam di atas itu, udah merasa puas, kita mau turun nih Om, katanya. Mau kemana lagi gitu rencana, mau turun. Jadi jam 8 kita turun nih. Posisi saya turun ini kan beriring-iringan nih. Beriring-iringan kan, jadi nurunin padas bebatuan gitu. Posisi saya di belakang. Jadi posisi saya paling belakang saat itu. Di pertengahan jalan itu ada parit yang semula tuh besarnya sekitar ya kurang lebih 50 cm lebar. Cuman memanjang ke bawah, nyorok ke bawah. Di sana itu lembah. Nah, di depan itu teman saya Jarwo. Nah, Jarwo itu bisa melangkai gitu kan, dia melompat. Kedua Wanto melompat, Agus melompat, terus kakak saya sendiri. Kakak saya itu Gunawan, dia lompat. Tapi pas di saya, karena saya terakhir ya, ini parit ini lama-lama tuh melebar nih Om. Melebar, dan kedalamannya ini semakin dalam. Saya lihat tuh semakin gelap gitu. Jadi yang semula saya sudah memang udah ancang-ancang untuk lompat, masa ragu di situ kan, ragu. Akhirnya karena rasa ketidakyakinan saya bisa melewati itu, saya coba melipir ini, menghindar. Saya coba cari jalan lain yang saya bisa ngikutin teman-teman saya yang sudah tinggal jauh saat itu, dan mereka belum menyadari kalau saya masih di belakang saat itu. Saya turun ikuti itu jalur rekahan itu, parit itu turun ke bawah, sampai pada akhirnya saya sudah nggak ngeliat lagi tuh. Teman-teman saya itu saya udah nggak ngeliat lagi, dan mereka masih
saya rasa mereka masih belum menyadari bahwa saya tuh tertinggal. Nggak ada yang tahu ya? Nggak tahu. Selanjutnya, saya temui itu Om, seperti padang sabana yang luas gitu. Cuman di situ rumput-rumput seperti hilang, tingginya itu hampir setubuh saya. Dan ada pohon-pohon cemara yang tinggi. Ya kita sebagai orang ya, saya lahir besar SMP di Jakarta, diposisikan seperti itu kan, never saya, speechless nggak seperti itu kondisi saya. Ini saya tersesat kondisinya sih. Saya menyadari itu kan, saya ini tersesat gitu kan. Cuman saya mau teriak kemana? Posisi saya di hutan gitu. Cuman dengan ada niatan saya ingin ketemu gitu, ingin keluar dari situ. Akhirnya ya itu saya tabras tuh. Jadi saya jalan tuh, ini jalan udah saya nggak tahu itu yang saya injak tuh jalanan apa ada lubang atau saya udah. Cuman intinya saya ngikutin matahari, arah matahari. Karena patokan saya cuman itu, arah itu cuma matahari. Saya jalan ke kanan, ke kiri, terus saya patokannya matahari kanan yang bisa saya lewati. Ya. Tapi semakin saya jauh melangkah saat itu ya, ini lama-lama redup Om. Ini gelap lama-lama redup, gelap sampai gelap seperti malam. Padahal itu kan masih pagi itu. Saya turun jam 8 itu dari atas. Itu gelap sih malam. Ya takut gitu saya takut gitu, saya mau akhirnya kan cuman di hati ini masih kita masih eling ya, beristighfar terus, beristighfar apa yang bisa beristighfar. Pada setelah beberapa lama saya berusaha untuk mencari jalan keluar dari situ ya kan. Ya saya nggak tahu itu berapa jam kondisi itu, saya kesana kemari nyari jalan di situ Om ya. Saya mendengar suara azan tuh. Jadi azan kanan kiri di depan saya sudah dengar suara azan. Gak lama dengan suara azan itu, di ujung depan mata saya itu ada cahaya terang gitu ya di depan saya. Itu saya ikut masuk ke sana, patokan saya ke sana. Saya jalan terus ke sana. Cukup lama, itu jauh sekali jalan sampai sana, masuk. Nah, ketika saya masuk ke cahaya itu, masuk ke dalam terang itu seperti kayak kabut nih Om. Kalau kabut pekat gitu ya. Kita masuk ke situ, kabut, terus masuk ke lama-lama terang, dan itu terang semua. Seperti kembali seperti semula. Seperti sebelumnya. Jadi udah nggak gelap lagi. Cuman posisinya saya sudah bukan lagi di hutan saat itu. Saya berada di suatu tempat di mana banyak kerumunan orang berdagang seperti pasar. Cuman saya nggak tahu ini pasar, tapi orang di situ semua yang melakukan jual beli di situ ya. Itu hiruk pikuk suara orang tawar menawar, orang layaknya pasar lah. Itu ramai. Tapi dari sekian banyak orang itu nggak ada yang bergerak sama sekali Om. Mereka hanya mematung, dan hampir semua pandangannya tuh ke saya. Yang dalam hati kita, ini saya di mana sebetulnya kan? Posisi saya ini di mana? Mereka semua menatap setajam, mereka menatap saya. Seperti melihat sesuatu yang asing buat mereka, melihat keberadaan saya di situ. Di situ saya coba menenangkan diri sambil terus berjalan di tengah pasar itu. Sekian banyak orang yang saya nggak tahu. Mereka tuh kalau gambarannya ini saya gambarkan secara visualnya. Pakaian yang mereka pakai itu hampir semua busana mereka pakai seperti orang zaman dahulu ya. Mereka hanya pakai jari, kain gitu kan. Yang laki pun hanya pakai ikat kepala. Jadi kalau Om pernah melihat film-film kayak Tututin Ular, kayak seperti itu gambarannya. Cuman bedanya yang saya lihat mereka tidak memiliki ekspresi dan tidak ada gerakan yang siasat itu. Terus bangunannya pun yang saya lihat ya, bangunan yang ada di situ, atap itu dari jerami dan dinding-dindingnya itu semua dari bilik yang benar-benar kondisinya seperti orang-orang zaman dahulu. Saya belum menyadari betul bahwa itu sebetulnya saya masuk pada sebuah dimensi yang berbeda. Nah, sepanjang jalan itu saya
keluar dari pasar itu, jadi pasar itu cukup luas lah kalau dipikir. Ya. Jadi jalan-jalan itu jalan tanah yang setapak tanah di pasar itu saya ikuti terus sampai pada akhirnya saya menemui masuk ke sebuah kampung yang masih tradisional sekali di situ. Ada anak kecil, ada ayam, ada kambing, tapi semua itu seperti diorama, Om. Diorama itu buat seperti patung ya. Jadi seperti diorama yang nggak bergerak ketika saya lewat. Dan ada seorang laki-laki separuh baya sekitar umur habis 55-an, sekitar itulah. Dia melihat saya, dia bawa itu kendi air itu. Datang ke saya, pegang tangan saya, dikasih ke saya, tapi tanpa ngomong, tanpa ucapan. Saya memahami, dia memberikan air minum buat saya. Saya minum. Setelah dikasih jalan ke tangan, nunjukin arah jalan kemana yang harus saya jalan. Saya ikuti jalan itu. Saya udah perasaan ini memang posisi saya seperti bukan dunia saya. Tapi apa yang saya rasakan dalam kondisi seperti itu, saya meyakini ini saya tersesat dalam suatu dunia lain, dimensi lain saat itu kan. Akhirnya saya ikuti apa yang tadi diarahkan oleh lelaki setengah baya ini, menunjukkan ke jalan yang ditunjukkan. Saya melangkah terus. Kalau jalan perkampungan itu kan masih tanah bebatuan seperti ya. Kalau jalan itu pasti ada ujungnya, Om ya. Ini saya jalan ketemu ketika ujungnya jalan ini saya pilih itu pagar nih, Om. Pagar. Jadi pagar dari bambu-bambu yang dibuat pagar. Nah, saya bingung di situ kan, saya mau kemana ini? Sementara tadi yang saya diberi petunjuk lewat jalan situ. Saya ikutin, ketemunya pagar. Nah, saat saya pagar ini, karena nggak mungkin saya balik lagi, artinya balik lagi saya kembali ke tempat semula. Akhirnya pagar, di sela-sela pagar itu ada ruang kurang lebih ya untuk badan saya bisa masuk ke situ kan. Saat saya coba keluar dari situ, saya lihat tuh badan saya udah keluar dari pagar itu, melewati itu, saya lihat ada bungkusan kain putih segini, Om ya. Itu di depan saya. Dan entah kenapa ini saya mau ambil. Saya ambil tuh. Saya ambil itu, saya kantongin, terus saya jalan. Nah, saat jalan itu, ya namanya kita penasaran ya, apalagi di umur segitu, saya masih mungkin 15 tahun tuh baru kelas 1. Itu saya nengok ke belakang. Ternyata apa yang saya lihat itu nggak ada kampung nih, Om. Itu nggak ada kampung, itu yang saya lihat itu kebun semua. Perkebunan itu. Sampai saya coba penasaran gitu. Saya lihat nggak ada kampung yang saya lihat. Jadi fix saat itu saya berpikir memang saya masuk tersesat dalam suatu dunia lain yang dimensinya berbeda. Dan saya pegang-pegang ini yang tadi saya ambil itu masih ada di kantong saya. Masih ada. Setelah saya sadari itu, Om, ternyata saya keluar dari situ itu waktu udah jam 1 siang. Jadi tadi yang sewaktu saya tersesat di alam yang gelap, di ilalang yang saya mendengar suara azan itu ternyata memang azan waktu sholat Jumat dari masjid-masjid yang ada sekitar itu sempat saya dengar. Dan pada akhirnya saya melihat ada kayak cahaya putih, ya itu yang saya masuk, ternyata ruang dimensi pasar gaib. Iya. Setelah keluar dari situ, akhirnya saya keluar. Nah itu baru saya masuk ke dunia yang real sebetulnya kan. Saya keluar jalan dari situ sekitar 15 menit, saya alhamdulillah ketemu jalan besar nih, Om. Ini kalau Om tahu jalan Bayat ini, itu di jam 1 siang. Posisinya saya ternyata ini, Om, keluar ke jalan Bayat itu dari tempat di mana saya tadi naik di Bukit Cemorosongo itu jaraknya sekitar 3 kilo. Jadi benar-benar saya sudah jauh sekali ya dari di mana saya naik sampai saya tersesat keluar hampir 3 kilo lebih saya. Di saat itu kebingungan saya karena jalan saya lumayan jauh kan. Ini dari jauh teman sekolah, karena waktunya udah pulang sekolah itu kan, jam 1 siang itu kan. Ini teman saya dari sana, ini
teman saya yang berbeda, yang dia sekolah, yang tempat tinggalnya di daerah Bayat. Dia pulang pakai sepeda melihat saya, pas ketemu saya, sampai kaget. Wah, udah sekolah katanya. Ngapa nanya ini? Bahasa sana, kamu nggak sekolah, ngapain di sini? Akhirnya saya ceritakan ke dia. Wah, hedan beda. Yo saya di tak terkerono bahasanya kono ya. Kan di mana temannya nggak, saya anterin ke sana. Dianterinlah saya kembali ke tempat teman-teman tadi yang semula saya titipkan sepeda tadi. Sampai di sana, terus si Larno ini teman saya akhirnya tinggal saya. Nah, posisi saya sudah di bawah tuh. Ternyata teman-teman saya mereka masih mencari saya di atas. Sebagian sudah ada yang turun dan melihat saya sudah di bawah. Nah, salah satu teman saya nih si Jarwo sampai marah-marah ke saya kan. Gemblung ya, wang. Oh digolekno dia. Bisa yang kene, emang kemana? Bahasanya kamu gila kali ya dicariin kita berjam-jam di sini. Nah, satu teman saya ini sampai jangan dimarahin. Orang tersesat, jangan dimarahin. Dan sempat satu yang lagi nih, satu lagi si Wanto ini sempat pulang ke kampung, ke rumah. Itu mau ngabarin orang kampung semua bahwa saya tersesat saya itu. Cuman setelah itu saya pulang tuh. Pulang, kita bersepeda ke sana, ya udah ramai, udah geger itu. Udah geger. Nah, setelah kejadian itu, 3 hari saya sakit. 3 hari sakit, ini badan saya kuning semua. Kuning semua, kuning. Sampai ya kakek saya almarhum, karena kakek nenek saya sudah almarhum ya, saat itu masih ada. Almarhum itu sampai ngeliatin posisi saya, kondisi saya, sampai 3 hari kuning, sampai saya nggak sekolah 3 hari itu. Sampai dibawa ke rumah sakit saat itu pakai motor kan, karena jarak rumah sakit dari situ lumayan jauh, kita harus ke Cawas itu. Pakai motor sana, sudah dikasih obat, disuntik juga, belum sembuh. Belum sembuh-sembuh saya. Sakit saya itu 3 hari. Nah, pada akhirnya kakek saya ini melihat ada hal yang aneh kan kondisinya, apalagi beliau tahu almarhum ini bahwa saya sebelumnya sempat hilang, tersesat kan di gunung ini. Akhirnya malam ke-4 mau ke-4 itu kakek saya yang biasanya tidur di kamar sebelah dengan nenek saya, itu malam itu tidur di samping saya. Paginya setelah semalaman saya tidur ditemani kakek lah gitu, paginya. Kakek saya kan jam 5, jam setengah 5, namanya orang sana sudah bangun gitu kan. Saya jam setengah 6 itu sudah bangun, mau sekolah gitu kan, karena itu badan udah mulai sehat lah, seger saya. Cuman ada hal yang aneh nih saya temui. Kalau di kampung itu gandok namanya ya, atau dapur ya. Nah, dapur ya. Saya ke dapur, saya kan biasanya kalau pagi jam segitu saya kasih makan burung dara tuh. Saya merah burung dara ya. Jadi saya buka pintu burung dara, biasa saya lempari jagung ke atas. Jadi jam 6 lewat tuh udah mulai agak terang-terang gimana gitu, udah mulai terang gitu ya kan. Saya buka pintu. Ini di bawah kaki saya ular besar, palanya besar, sebesar kelapa gitu palanya itu, hitam, itu jalan di samping saya, sor. Itu nggak habis-habis. Cuman aneh buat saya, kalau ular itu dia jalan kan berdiri, ini enggak, ini lurus. Sempang gitu aja. Sampai saya yang pegang jagung ini sampai jatuh semua jagung. Saking takutnya, gemeter saya lihat ular sebegitu besar, dan ya rasa kaget campur gimana ya, saya melihat seperti ini nggak bergerak, udah diem aja nih, gemetar melihat ini. Sampai berapa menit itu nggak habis-habis, sampai akhirnya jadi dia arahnya ke kandang kambing yang kakek saya punya itu kan. Di masa kambing itu karena masih agak gelap-gelap gitu, sampai habis itu. Setelah saya pastikan itu udah nggak ada ya kan, saya tutup lagi tuh. Saya masuk lagi ke dalam. Nah, di situ saya baru ingat bahwa saya masih membawa benda yang dibungkus kain putih itu yang saya taruh di baju saya. Karena saat itu saya udah sehat, saya mau sekolah, ya kan. Saya kan ngerapiin baju nih. Baju sudah saya rapi nih saat itu. Saya yakin betul bahwa benda itu terakhir masih saya taruh di saku
baju seragam pramuka saya. Saya lihat kondisinya tuh yang ada hilang. Jadi yang saya itu hilang bersamaan dengan ular itu keluar dari rumah kakek saya saat itu. Nah, di kemudian harinya itu ya kakek itu sempat kasih ujangan kan almarhum kan, ojo sembarangan, nek sekolah, nek sinau, nek bengalmu, nek bandelmu kono ning Jakarta, nek sinau. Jadi artinya jangan sembarangan di mana tempat. Jadi, kalau emang mau sekolah di sini, jangan apalagi. Memang saya kan di situ, walaupun kakek saya orang situ, nenek saya, tapi kan posisinya saya itu orang jauh lah, pendatang lah ke situ. Terus ya awalnya memang saya juga yang berkata Jakarta ngomporin teman-teman. Ya mungkin di sini teman-teman saya kayak Jaru, kayak Mas Agus, kalau dia lihat ini mungkin masih ingat. Kakak saya sendiri masih sakit saat itu, memang sebenarnya hilang gitu kan. Jadi di kampung kakek saya ya, saya dikenalnya kalau ini ya Iwan Jakarta dulu yang hilang di gunung, yang hilang Cemoro saya. Gitu. Dan memang Om, kemistisan bukit ini memang kalau untuk di kalangan kita orang setempat sudah tahu. Jadi dulu pernah ada cerita. Jadi ada surveyor dari pertambangan. Itu memang bukit ini mengandung marmer. Nah, dicoba coba dites di situ untuk mencari tahu porsi kematangan marmer ini kan harus dilobangi, itu kan, dibor. Ini cerita dari ibu saya, dari om saya. Itu ternyata di teleskop itu di dalam bukit ini, itu yang dapat melihatnya ada sosok ular besar yang masih bersemayam di situ. Jadi kalau sekarang nih Om ya, kalau bisa searching di Google, itu namanya Bukit Cemoro Songo. Sudah ramai sekarang, sudah jadi tempat wisata. Mungkin tidak seangker zaman saya tahun 1992 yang saya sempat hilang beberapa jam yang saya benar alami itu saat itu. Jadi itu yang saya alami saat di Bukit Cemoro. Oke. Nah, berarti pada akhirnya pas Abang udah keluar dari dimensi itu lah ya, kita bisa bilang, teman-teman Abang baru ngelihat pas Abang udah keluar ya. Yang dari atas. Jadi pas saya kan sempat udah keluar tuh. Dari bilang kampung gaib lah. Kampung gaib itu udah jam 1-an kan. Jadi sekian jam itu posisi saya tersesat kan. Nah, saya menemukan jalan lagi setelah saya masuk ke dunia nyata lagi. Itu jam 1-an saya ketemu jalan besar itu kan. Bener-bener jalan besar yang di aspal. Nah, saya ketemu teman saya yang pulang sekolah. Larno yang rumahnya di Bayat. Dia pulang sekolah naik sepeda arah pulang. Dan dia ketemu saya, melihat saya diantar teman saya Larno ini kembali ke teman-teman saya ini yang masih di atas, sebagian masih di atas, sebagian lagi ada yang pulang, mereka mengabari kondisi saya hilang, ada sebagian lagi ada yang sudah di bawah, mereka menunggu sepeda yang kita pakai di situ sebetulnya. Jadi ya kalau nggak ketemu teman saya Larno ya mungkin ya saya kembali ke situ mungkin lama ya, karena di atas sepeda kayak gitu. Ya. Nah, pas ini kan ke sesat di dunia situlah ya kan. Betul. Itu nggak ada, maksudnya kayak nggak ada sosok yang aneh gitu, hanya orang kayak biasa gitu. Sosok yang aneh itu justru bukan di perkampungannya. Justru saat saya yang om saya cerita tadi, yang gelap itu kan. Itu alang-alang tingginya setubuh saya itu. Itu kan pohon-pohon besar ya. Itu penampakan yang saya itu macam-macam. Itu wujud apapun di situ ada, itu yang membuat saya takut kan. Sampai akhirnya memang tidak berapa lama itu kan, akhirnya saya mendengar suara azan itu. Karena itu kan hari Jumat itu. Jadi posisi saya tersesat itu di dimensi alam itu sebenarnya berapa jam itu di situ.
gitu. Yang saya lihat di atas itu kemarin ya, itu penampakan yang tinggi besar, ada yang apa namanya wujud tubuhnya hijau yang bermata merah, ada perempuan yang itu nggak cuma satu, itu banyak, hampir semua yang saya lihat di pohon-pohon itu semua penampakan makhluk astral. Berarti yang digelap itu doang ya? Yang digelap, kondisi itu. Ya. Nah, pada akhirnya saya mendengar suara azan itu, mungkin ya, itu sudah masuk ke jam 12 siang mungkin saat itu ya. Itu saya melihat ada cahaya yang ternyata saya masuk ke situ, bukan ke alam nyata, malah justru saya masuk ke pasar gaib. Baru setelah itu saya baru bisa keluar dari situ setelah hampir jam 1 baru saya bisa benar-benar keluar dari dimensi alam astral itu. Oke. Tadi kan sempat dikasih apa air ya, dikasih kendi apa air. Betul. Nah itu sosoknya pernah ngeliat nggak Bang? Apa maksudnya pernah bertemu sebelumnya? Gini, belum pernah. Jadi wujudnya itu sama kayak orang, Om. Iya. Cuman posisi dia tuh, ya maaf ya, dia nggak napak kayak kita ya. Kalau diperhatiin, jadi dia hanya ngambang alat kaki, cuma ada jarak berapa senti dari tanah. Karena saya perhatikan betul dari bawah kaki sampai atas. Karena kan saya aneh lihat ya. Jadi pakaian yang mereka pakai itu benar-benar, ya saya nggak pernah ngeliat di dunia nyata. Artinya yang mereka pakai itu benar-benar tradisi, semuanya itu benar-benar ke baju adat kuno sekali gitu. Jadi saya perhatikan, ini yang saya perhatikan itu kan kakinya, dan dia nggak bicara sama sekali. Jadi kumis itu panjang nih sebenarnya. Ini dia jenggotnya pun rapi sampai sini, cuma dia pakai ubut-ubut, pakai apa kayak iketan. Apa kalau orang ya iketan gitu kan, warna hitam gitu, dan berselanjang dada, cuman pakai apa kalau cawet gitu ya, jari, tapi ada jari. Nah, jadi memang, dan pakai kayak gelang kayu gitu kan, dia cuman kasih kendi, setelah saya minum dia ambil terus tunjukkan jalan ke ya mungkin maksudnya yang saya tangkap itu dia sebetulnya ngasih jalan keluar ke saya gitu, tapi tanpa ekspresi, terus tanpa ada lisan yang terucap saat itu. Itu yang ngasih petunjuknya. Yang ngasih petunjuk. Ya mungkin kalau ya saya nggak tahu ya, kalau saat itu mungkin saya nggak bisa keluar dari dimensi itu, maksudnya ya mungkin ya mungkin jadi sebuah kenangan aja buat saya itu yang ya buat saya aneh. Kalau itu ditarik garisnya dengan hal yang objektif, pemikiran secara rasional, nggak ketemu. Susah. Tapi memang benar Om, jadi memang disebutkan juga bahwa tempat makhluk astral itu ya lautan, pegunungan, pebukitan yang memang jarang orang yang dijamah lah manusia di situ. Dan saya alami itu. Walaupun itu sudah berapa puluh tahun yang lalu, di saat saya masih umur 15 tahun, kelas 1 STM saat itu ya. Cuman ya mungkin pengalaman saya hilang di bukit ini yang jadi kalau orang tanya mereka ada yang hilang itu apa, saya saksi, saya merasakan sendiri kondisinya seperti itu. Nah, berarti teman Abang nih yang kan Abang paling terakhir. Betul. Yang depan Abang ini sempat nyari juga nggak dia pas Abang hilang? Nah, saat saya menghindar, saya menghindar parit yang terjal itu, saya sebetulnya udah nggak fokus berapa persen ke teman-teman yang udah lari. Cuman yang saya fokus itu saya mencari jalan lain agar saya bisa bareng lagi sama teman-teman. Temannya semakin lama mereka sudah jauh. Tapi nggak ada yang notice kalau nggak ada yang lihat ke Abang gitu. Saya udah gelap itu Om. Saat masuk ke situ saya udah nggak ini. Ya saya itu masuk ke dimensi yang gelap itu. Akhirnya pada saat itu ya saya udah nggak dengar suara apa? Suara burung, suara jahe, apapun kehidupannya ya, suara itu udah sunyi sekali. Ya yang saya dengar ya pas itu yang azan itu ya. Yang saya temui cuman alang-alang gelap semua dan sosok-sosok makhluk-makhluk yang ada di pohon itu begitu banyak, seperti mereka tuh seperti melihat ke saya semua gitu. Nah pas azan itu yang saya yakin itu pas
jam 12 mungkin ya, karena itu hari Jumat di Johor. Jadi saya dengar ajaran itu baru saya melihat ada dimensi cahaya yang ternyata saya pikir itu saya keluar dari itu, ternyata saya masuk malah ke dimensi yang berbeda lagi. Malah masuk lagi ke yang saya bilang tadi pasar itu ya. gaib. Berarti emang banyak yang ceritakan kalau di gunung ini ada pasar ini, pasar gaib. Ternyata emang abang sendiri yang... Betul, saya ngalamin. Cuman kondisinya di pasar gaib itu tidak ada transaksi saya. Iya. Saya tidak ada transaksi, cuman memang saya keluar dari pasar itu, saya menemukan perkampungan gaib lagi di situ yang pada akhirnya saya ketemu sama laki yang separuh baya ini yang memberikan saya minum kendi itu. Ya, saya minum air, Bu. Saya minum air biasa, air biasa. Sampai diambil lagi dengan ya kalau bahasa isyaratnya dia. Kalau orang Jawa itu ya, kalau nunjuk tuh kan nggak gini, Om. Jempol. Pakai jempol arah, seperti mengarahkan saya, monggo lewat jalannya sebelah sana. Oke. Nah kan sempat nemu kris juga ya, betul. Kris lah ya. Kris. Itu hilang apa masih ada? Saya nemu itu setelah saya keluar dari pagar itu, yang saya keluar kan saya ambil, saya kantongin ya. Selama saya sakit itu, jadi posisinya itu kan saya sakit 3 hari di rumah. Iya. Nah, kondisi baju kan saya gantung di ini, nggak jauh dari tempat tidur ya. Itu kondisinya kan masih kelihatan nongol masih ada lah ya. Nongol itu masih ada. Nah, hari ketiganya setelah saya sempat berobat itu, tapi saya masih sakit tuh, Om. Hari ketiganya, malam ketiganya itu yang pagi saya ditemui sosok ular yang besar itu kan. Nah, besoknya itu setelah kakek saya temenin saya tidur gitu kan, itu udah hilang dari kantongnya. Karena kan setelah kakek saya temenin saya tidur itu, jadi ibarat kata nemenin tidur lah. Saya udah pulih gitu. Dan rencana saya pagi-pagi itu saya mau sekolah lagi. Saya siap-siapin baju kan, baju-baju. Karena kan 3 hari saya nggak sekolahin. Tapi ada hubungannya nggak sama si ular ini nih, sama ular yang tadi abang lewat ya, yang lihat sama abang yang pas sakit itu ada hubungannya nggak? Ada. Nah, gara-gara kenapa tuh? Kenapa? Jadi sih, saya berasumsi begini ya, Om ya. Jadi itu mungkin ya salah satu syarat saya keluar dari alam itu. Oke. Ya mungkin ini sosok pria setengah baya ini, yang parubaya yang memberikan saya minum dan mengajak ke arah saya, mungkin juga benda itu bisa juga pagar dari alam gaib itu. Cuman saya bawa ini. Jadi bisa jadi ini sosok ini keris itu kan ya segini, Om. Tapi palanya pala naga nih, ular nih. Tapi hitam, tapi nggak ada sarungnya. Jadi seperti keris yang tanpa sarung, tapi hitam semua. Tapi digulung pakai ada kain putih di situ. Karena saya buka itu, saya buka pas di rumah itu ya sakit saya. Setelah saya sembuh, kakek saya temui ini, paginya itu saya dilihatkan ular yang palanya itu sebesar pala buah kelapa dan panjangnya itu panjang sekali, dan jalannya itu bukan begini, jalannya itu lurus, sor sampai saya tuh megang jagung buat makan burung darah itu sampai jatuh semua di tangan saya, gemeter. Nah setelah itu kejadian itu, keris yang saya simpan di baju pramuka saya itu udah nggak ada, udah hilang gitu aja. Udah hilang. Saya tanya kakek pun, kakek bilang, "Yo jo mikir kayak ngono kuwi ora bakal wis kayak kata kakek saya nih sama Om. Itu cuma nganter saya, Om." Yang mana? Jadi keris itu. Ya ibarat kata kan setiap benda, kata kakek saya itu ada kodamnya. Kodamnya itu ular besar. Oke. Jadi bisa jadi juga memang saya masuk ke dimensi itu, saya keluar sempat dihantar. Cuman mungkin saya nggak kuat. Iya. Karena saat itu saya umur masih 15 tahun, Om, masih SMA 1, jadi jatuhnya ke badan saya sakit sampai kuning semua. Tapi sempat berobat kan? Berobat secara ke orang lain tidak, tapi langsung ke kakek saya. Jadi 3 hari saya sakit nggak sembuh sampai ke dokter. Kakek kan tidur di samping saya. Iya. Nah, jadi posisi saya tuh udah
badan tuh udah nggak. Tapi saya dengar itu kakek saya nggak tidur sebetulnya. Jadi ada yang terucap setiap nggak lepas tuh kakek saya, Bu. Ya ada bahasa Kejawen di situ, ada baca Bismillah atau macam baca ayat-ayat surah yang dibaca di situ. Sebetulnya almarhum kakek saya sekarang sudah meninggal kakek saya. Seperti itu. Tapi pas dibawa ke rumah sakit, abang nggak ada gejala apa gitu, penyakit apa? Ya kalau dari dokter bilang sih kecapean doang. Gitu. Kecapean doang. Tapi kan hari pertama saya sakit, saya udah ke dokter, sempat suntik kasih obat. Sampai 3 hari itu saya nggak sembuh. Sembuhnya justru setelah kakek almarhum ini, ya mungkin almarhum melihat kondisi itu ada yang aneh. Gitu. Mungkin berasa juga dia tahu. Gitu kan. Karena memang ya kalau orang dulu nih yang maaf ya mungkin ya, kalau orang sekarang kan pegangannya ilmu secara edukasi pendidikan ya, tapi orang dulu mungkin ilmunya kalau dibilang orang dulu sakti mungkin ya itu gambaran dulu bisa lah. Betul. Nah kemungkinan berarti kakeknya abang udah paham nih ya kejadian abang yang ngalamin, makanya ditemenin tidur kan. Betul. Dan mungkin selama abang tidur itu dia lagi kayak apa sih namanya, kalau kita mau wiritin ya kan, syariatin ya biar bisa kembali sehat semua alhamdulillahnya. Dan untungnya aja emang kris itu udah hilang ya, udah hilang, nggak ngikut lagi maksudnya. Kalau ngikut lagi kayaknya agak berat. Ya umur 15 tahun saya masih belum mateng lah secara ini masih labil, masih banyak penasaran yang hal-hal konyol lah. Kalau umur segitu masih belum mateng pikiran. Iya. Abang berarti kan tadi yang tersesat itu berapa jam? 4 jaman lah ya? Dari jam 8:30 ya, sampai saya bisa keluar benar-benar keluar jam 1 kan. Hampir 4 jam lebih, 4 jam lebih di situ. Terasa lama nggak tuh Bang pas tersesat itu di dalam alam itu? Gini ya, saya merasa ya mungkin yang dikatakan orang benar ya, dimensi waktu di alam gaib dengan dimensi waktu di dunia nyata itu beda. Perbandingannya itu nggak bisa disamakan. Saya merasa di situ nggak begitu lama ya. Saya mungkin nggak ada. Ya buktinya saya masuk ke yang gelap itu ya. Nggak lama itu saya mendengar suara azan. Setelah saya masuk lama-lama gelap terus saya melihat sosok penampakan di pohon itu kan. Terus setelah saya mendengar suara azan itu, jadi azan yang bersautan di masjid, saya masih mendengar itu. Dan terus timbul cahaya seperti masuk ke sebuah dimensi lain yang ternyata saya masuk itu bukan dunia nyata, masih fase alam gaib yang kedua yang saya masuk, itu pasar di situ. Jadi dimensinya itu, perbandingannya itu kalau di alam gaib dan dunia nyata kita nggak bisa sinkron di situ. Cuman memang kondisinya itu saya kan sempat ke sana, sempat ke sini. Saat gelap itu, yang semula patokan saya adalah matahari. Ada matahari. Patokan saya itu lambat laut seperti kalau dari sore masuk ke malam itu ya. Lama-lama gelap. Sementara kalau di alam nyata kan masih pagi itu, masih jam 9-an saya. 9-an. Iya. Berarti emang bener-bener gelap banget tuh Bang ya. Gelap Om. Jadi abang nggak tahu tuh jalannya lagi di mana ini ya kan. Gelap. Yang saya lihat cuman jadi gini, penampakan sosok yang saya lihat itu, ya, itu mata merah, ini baju itu setelah cahaya yang saya lihat azan itu kan, cahaya yang saya lihat itu di depan saya, agak jauh di depan itu. Saya sadari bahwa ternyata di kegelapan itu banyak sosok astral yang memperhatikan saya saat itu. Rame berarti. Rame. Gila. Dan saat saya masuk ke yang saya lihat seperti kabut itu yang saya bilang cahaya itu seperti kabut, kita masuk seperti asap ke kabut dan terang, lama terang hilang kabut itu, saya masuk udah kayak dunia, seperti kayak dunia kita terang lagi. Cuma yang saya lihat semua orang yang saya lihat, terus kondisi pasar yang ada itu berbeda dengan alam nyata. Jadi 2 frase saya masuk ke dalam dimensi yang sama, tapi beda. Yang satu gelap sekali, yang satu dalam sebuah kehidupan yang dimensi yang berbeda juga, tapi dengan kondisi yang berbeda juga. Kacau. Dan sama sekali nggak ada
penunggu itu berdialog lah, nggak ada sempet nggak ada omongan ya kan. Nggak ada. Bahkan yang ngasih airnya pun nggak ngasih omongan ya. Jadi yang saya dengar pasar itu saat dia masuk pasar, itu saya yang dengar mereka ada transaksi, mereka ada suara-suara seperti layaknya pasar. Tapi yang saya lihat seperti diorama semua. Jadi tidak ada orang bercakap, tapi saya mendengar suara itu. Suaranya. Jadi semua seperti patung diorama yang berdiri di pasar. Mereka menjajakan tapi seperti patung. Saya jalan, tapi mata mereka semua tuh melihat ke saya. Begitupun dengan sosok lelaki parubaya ini yang memberikan saya air kendi itu. Ini dia hanya kasih saya air kendi, saya minum tanpa ngomong. Karena dekat sekali jaraknya. Seperti orang biasa, seperti kita layaknya kayak Om ini. Saya ingat nggak ada kan. Cuman yang membuat saya aneh itu yaitu kan saya perhatikan dari ujung kaki sampai ujung kepala dia ya. Pakaiannya yang aneh menurut saya gitu, yang nggak pernah saya lihat. Terus saya lihat kakinya itu ada jarak dari tanah itu, dia kan nggak beralas kaki, iya. Seperti nggak ngambang, nggak mapak kaki. Setelah saya minum itu, terus dia kasih arah pakai jempol itu ke sebuah jalan, itu saya ikuti keluar. Tapi abang nggak sempat nanya ke dia gitu, maksudnya ini di mana? Apakah abang belum sadar kalau itu tersesat atau gimana tuh? Saya saat itu ketemu dia itu pas sudah masuk sebuah kampung ya. Nah, kampung. Jadi sempat saya lihat bilang tadi, saya sempat lewati ada kambing, ya kan, ada anak kecil, ada ayam seperti pada umumnya. Saya ketemu dia itu, ini mulut nggak bisa ngomong. Kita tuh cuman, jadi gini Om ya, kayak rasanya kalau orang tuh kita bawa badan tuh seperti kayak kita melayang gitu Om ya. Dan apa yang ingin kita ungkapkan, apa yang ini dengan seperti kayak kita tuh bicara dengan dia dengan bahasa seperti tadi dia kasih kita kan, saya paham yang dia maksud, bahasa tubuh, bahasa ini yang tapi mulut saya ini nggak bisa berdialog secara verbal kayak Om ini. Ada pita suara yang keluar itu nggak ada. Jadi perbincangan itu hanya sebatas isyarat tubuh, dan saya memahami itu. Kayak gitu. Itu emang rasanya kayak aneh aja, kayak nggak bisa mau ngomong gitu ya. Jadi gini Om, kalau saya gambarkan apapun itu di dalam sebuah dunia dimensi lain, kalau kita samakan dengan dunia nyata, kita ya nggak akan sinkron gitu. Makanya benar-benar nggak sinkron. Oke, berarti emang agak susah berarti untuk dialog ya. Susah. Ya kayak tadi saya lihat itu parit. Kenapa yang lain bisa lewat saya? Enggak. Posisi saya di belakang. Itu makin lama makin membentang. Itu makin dalam dan makin gelap. Jadi ini udah ragu, udah takut dulu saya. Akhirnya kan saya menghindari parit itu, saya pikir ini ada habisnya. Saya bisa lompat. Ternyata itu terus sampai ke bawah, sampai ke semak saya. Akhirnya saya ketemu dimensi yang gelap itu, yang saya lihat sosok-sosok menyeramkan itu. Kacau. Tapi abang cepet cerita nggak ke teman abang yang pas nanyak itu, sempet ngomong ke mereka kalau parit yang kalian lewatin lama-lama? Saya hanya cerita sebatas itu ke teman-teman. Pas dia cerita itu kan, itu pun saya cerita setelah beberapa hari kemudian, setelah saya kan sempat sakit itu kan, cuman sempat shock dulu kan saya. Artinya mengalami hal itu di usia saya masih 15 tahun saat itu kan udah shock duluan saya, udah yang saya ceritakan itu hanya sebatas kenapa saya ketemu parit kayak gini-gini, saya cuma gitu. Saya nggak ceritakan sedalam yang saya alami. Jadi sampai saat ini pun di podcast ini saya baru cerita. Berarti belum sempat cerita ke mereka. Belum sempat cerita. Lah itu mereka taunya abang hilang, taunya abang hilang aja gitu? Hilang. Sampai saya ini taunya saya hilang. Tapi pengalaman yang saya rasakan saat hilang itu, sampai kakak pun ada, kakak kandung saya. Itu saya nggak cerita. Yang dia tahu saya hilang. Tapi sedetail ini, cuma di podcast ini yang saya ceritakan. Kacau, berarti pertama kali ini diceritain nih ya. Pertama kali saya ceritakan, saya buka semua hal-hal yang memang terkait dengan hal mistis yang saya alami saat itu.
Berarti bahkan abangnya abang aja sampai Nggak saya ceritain. Mungkin pas video ini tayang baru ini. Betul. Baru pada lagu ternyata ini gini. Betul. Saya karena mungkin saat itu bikin gini ya, karena memang kekonyolan itu kan bermula dari saya sebetulnya. Saya kalau saya ceritakan mungkin saya berpikir begini, kalau saya kan saya takut nanti malah saya yang dibully. Ini kan semua gara-gara lu sendiri kan. Saya lebih baik saya keep gitu. Cuman di sini saya ceritakan semua kekonyolan dulu saya alami gitu. Ya mungkin kalau nggak ada pengalaman kayak gitu kita nggak belajar pengalaman bener-bener. Oke, itu dia tadi cerita dari Bang Iwan nih mengenai tersesat di Bukit Cemoro Songo ya Bang ya. Betul. Dan itu kejadiannya di tahun berapa tadi? 92 ya, lumayan udah puluhan tahun lah ya. Puluhan tahun. Dan masih zaman STM ya Bang ya. STM. Lagi badung-badung ya. Ya kayak kita nggak pernah bolos aja. Zaman-zaman STM pasti kita pada bolos ya Bang. Betul. Oke. Terima kasih banyak nih Bang Iwan. Saya sama Bang Vigo. Berbagi kisahnya yang sangat luar biasa. Dan sebelum closing, gue mau ngingetin lagi nih buat kalian yang pengen bercerita juga nih seperti Bang Iwan di sini, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Oke, segitu dulu. Gue Vigo pamit undur diri dan Bang Iwan juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.